Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah, para orang tua yang hadir pada wisuda hari ini. Orang tua kita ini telah berjuang untuk bisa mengantarkan kalian duduk di ruangan ini. Karena itu memang saatnya untuk merenung betapa besar jasa mereka. Sekarang giliran kalian untuk membahagiakan para orang tua ini. Kisah-kisah heroik dari anak untuk membela orang tuanya banyak yang bisa menginspirasi kita. Pendiri WhatsApp itu, Brian Acton dan Jan Koum, itu adalah orang yang amat sangat membela ibu kandungnya. Jan Koum itu pindah ke Amerika dalam kondisi ibunya sakit, jadi tidak ada pekerjaan. Karena itu dia harus mendapat seperti BLT yang ada di Indonesia lah, di Amerika sana. Akhirnya dia bersahabat dengan Brian Acton itu mendirikan WhatsApp. Dia bekerja dulu di Apple. Demi memperjuangkan ibunya yang sedang sakit itu, akhirnya tadinya Facebook itu tidak melirik itu WhatsApp itu. WhatsApp itu yang kita pakai sekarang. 2013 dia hanya 200 juta orang, sekarang miliaran penggunanya. Itu dibeli oleh Facebook seharga 19 miliar dolar. Artinya kurang lebih 325 triliun kalau dirupiahkan. Twitter dibeli oleh seorang Elon Musk itu seharga 460 triliun. Jadilah yang X sekarang itu, pindah dari Twitter. Yang ingin saya katakan itu kisah yang luar biasa. Seorang William Tanuwijaya yang anak Siantar yang saya ceritakan juga yang lalu wisuda, dengan aset 1 miliar dolar, sekarang bekerja sama dengan Gojek, dengan GoPay, dia itu hampir menguasai 1% ekonomi Indonesia. Dia juga seorang anak Siantar yang kondisi ayahnya sakit ketika dia kuliah. Jadi dia biaya sendiri. Itu banyak sekali kisah-kisah heroik dari seorang anak untuk membahagiakan orang tua. Sekarang kalian sudah giliran itu karena kalian sudah sarjana. Yang saya hormati Bapak Rektor Unimed, Saudara Rektor, seluruh anggota Senat, para fungsionaris, dosen yang sudah berjuang mati-matian untuk kalian. Kadang-kadang dosen ini begadang untuk mempersiapkan materi kuliah. Hanya untuk kalian yang hadir ini. Para dekan, semuanya. Tapi secara khusus para wisudawan yang saya banggakan, yang sekarang berada di depan saya ini. Pertanyaan yang paling mendasar yang ada pada benak kalian sekarang itu adalah, apa yang harus dilakukan mulai besok dan seterusnya. Nanti malam udah mulai merenung-renung ini. Kalau hari ini kalian akan gembira-gembira bersama keluarga, makan-makan dan seterusnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Tapi ingatlah mulai minggu depan akan mulai terasa sepi, akan mulai terasa sunyi kalau tidak ada lagi aktivitas. Karena itu hari ini wisuda ini bukan sekedar seremoni, tapi ini adalah bukti nyata bahwa kalian dengan usaha yang maksimal selama ini, dengan usaha yang kadang-kadang juga kalian harus berhadapan dengan ujian, dengan menulis tesis, menulis skripsi. Saya kira itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi hari ini kalian sudah betul-betul berada di ruangan ini dan ingin bertanya. Nah, saya ingin memantik motivasi pada diri kalian. Tapi ingat baik-baik, sehebat apapun saya memberi motivasi pada mimbar ini, itu hanya bisa menyala sejenak. Yang bisa menyalakan motivasi itu hidup terus-menerus adalah diri sendiri. Dengarkan statement yang sederhana ini, tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk meraih cita-cita kalian. Kecuali motivasi kalian yang sudah tidak ada. Kecuali diri sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk meraih cita-cita itu. Kecuali dari diri sendiri. Karena itu risetnya G.W. Carver itu mengatakan begini. 90% keberhasilan itu ada pada diri kalian. 90% kegagalan itu juga ada pada diri kalian. Bukan pada diri orang lain, bukan pada lingkungan,
Jadi bermula dari diri sendiri. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana saya mengidentifikasi apakah saya ini orang yang memiliki peluang untuk berhasil atau tidak? Karena itu nanti baca bukunya Carol Dweck itu yang ditulis tentang mindset, pola pikir, pola hati, pola tindak. Jadi di bukunya Carol Dweck itu nanti bisa baca, manusia di bumi ini hanya dikelompokkan 2 kelompok saja. Mereka-mereka yang memiliki fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau orang yang fixed mindset itu selalu akan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan dirinya. Kalau dia lihat orang berhasil, maka dia bilang itu memang dibantu oleh ayahnya dan dia memang nasibnya begitu. Kalau dia lihat kalau dia merasakan gagal, orang yang fixed mindset itu memang tak berpihak orang itu sama saya. Kalau orang tua yang fixed mindset, begitu anaknya mengadu bahwa IP-nya rendah, entah ini IP saya rendah Pak begini. Terus si orang tua ini kebetulan kenal dosennya, orang tua yang fixed mindset akan bilang, ya memang dosenmu itu saya lihat kurang bagus itu dosenmu. Itu fixed mindset. Tapi kalau orang yang growth mindset, orang tua akan bilang begini, ya makanya kamu belajar. Kalau orang yang growth mindset tidak maksimal yang dia peroleh, dia selalu mengevaluasi proses bahwa hasil yang saya peroleh ini tergantung dari usaha saya. Orang yang growth mindset selalu melihat seperti itu. Orang yang growth mindset begitu dipekerjakan dia tidak terlalu peduli soal berapa gajinya. Itu yang growth mindset. Dia peduli bagaimana proses yang akan dilalui. Dan dia akan mengatakan bahwa semua perolehan saya tergantung dengan cara usaha saya. Orang-orang yang growth mindset seperti itu. Nah, menurut buku tadi itu, Carol Dweck itu, coba sekarang, apakah saya ini, hari ini, di ruang auditorium Unimed ini, bisa nggak saya berubah, sekejap berubah, bisa orang sekejap berubah menjadi orang yang growth mindset. Hanya growth mindset, mindset yang terbuka, mindset yang open heart, open mind, open will. Hanya itu yang bisa mengantarkan kalian manusia yang lebih baik. Manusia yang berhasil. Untuk bisa berbakti pada orang tua, berbakti pada keluarga, berbakti pada negeri ini. Tidak ada cara lain. Evaluasi pertama, lakukan itu pada diri sendiri. Apakah saya ini orang yang fixed mindset? Atau yang growth mindset? Saudara sekalian, bila kita menggunakan pisau analisis yang kedua untuk mengevaluasi seberapa besar peluang saya untuk berhasil. Lihat, kalian ini lulusan S1, dilekatkan 4 kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak lulus S1. Walaupun bisa saja orang memilikinya lewat dengan belajar mandiri. Tapi kalian lewat kampus sudah dipastikan memiliki. Yang pertama, bahwa kalian mampu menggunakan keahlian untuk 2 hal. Menyelesaikan masalah dan beradaptasi. Hidup ini hanya 2. Mampu menyelesaikan masalah, problem solving, problem solver sejati. Masalah sendiri saya bisa selesaikan sendiri. Saya berdiri di atas kaki sendiri. Tak mengharapkan orang lain. Berharap orang itu pasti kecewa. Saya bisa menyelesaikan masalah dengan keahlian saya sekarang. 1, saya bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Kemampuan ini istimewa. Kenapa istimewa? Bayangkan berubah seperti apapun zaman ini kalian bisa adaptasi. 1. Yang kedua, lulusan S1 itu bisa menggunakan teori secara mendalam untuk menyelesaikan masalah yang prosedural. Prosedural itu sudah berpikir yang level yang tinggi. Bisa menggunakan formula, bisa menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, seorang lulusan S1 itu bisa mengambil keputusan berbasis data. Jadi tidak ada orang lulusan S1 ngomong hoax, karena dia selalu berbasis data. Data diolah menjadi informasi, informasi menjadi ilmu, ilmu menjadi wisdom, menjadi wise, lebih bijak orangnya. Yang keempat, tanggung jawab. Mahal tanggung jawab itu. Kalau seluruh anak-anak negeri ini bertanggung jawab,
ada presiden bertanggung jawab, ada profesor yang bertanggung jawab, ada gubernur yang bertanggung jawab, ada suami yang bertanggung jawab, ada istri. Nggak ada masalah di bumi ini. Indonesia ini selesai masalahnya hanya dengan satu kata, tanggung jawab. Coba kita jalanin tanggung jawab kita semua. Apa ada masalah di negeri ini? Tidak ada. Begitu mahalnya itu. Nah, lulusan S1 dilekatkan mampu bertanggung jawab. Dia apapun yang diambil keputusan, pekerjaan keahlian apapun tadi untuk adaptasi dan menyelesaikan masalah, dia bertanggung jawab atas itu. Itu lebihnya dia lulusan S1 itu seperti itu. Kalau nanti di S2 tinggal nambah-nambah saja. S2 dia riset, by riset. Kalian by data tadi kan? S2-nya by riset dan multidisiplin. Kalau naik nanti kalian kuliah di S3, ya udah tinggal nambah sedikit lagi. Karya original, multidisiplin, transdisiplin dan memimpin riset. Cuma nambah-nambah begitu. Jadi basis kuliah yang terpenting itu ada di S1, ada pada kalian. Kalau untuk melanjutkan ke S2 dan seterusnya itu tidak susah. Itu yang kedua, menilai peluangnya. Saya punya peluang Pak, karena saya punya kapasitas itu. Yes, that's it. Nah sekarang yang ketiga, coba kita nilai sekarang. Saya paham bahwa kalian tidak mudah untuk bersaing. 140 juta angkatan kerja, 7 juta tambah 3 juta kemarin, 3,6 berarti sekitar 10 juta ada pengangguran. Karena ada COVID dan kalian tamat ini sekitar 1,7 ke 1,8 juta per tahun S1. Coba kita lihat peluang kalian ya. Terus yang tamat SMA, SMK nyari kerja juga kan? Nyari kerja juga. Coba 2024 ini ada lowongan untuk tamat SMA untuk jadi PNS. Besar-besaran ini. Jadi kalau kalian ini mau jadi PNS nggak apa-apa. Oh saya tidak berminat Pak, saya mau bekerja di perusahaan, nggak apa-apa. Itu pun saya tidak berminat Pak, saya lebih berminat pulang kampung Pak untuk membangun desa saya. Lebih mulia lagi. Jadi apapun pilihan kalian tidak ada masalah. Kenapa? Karena tadi ada kemampuan tadi. Saya punya keahlian Pak untuk menyelesaikan masalah orang kampung saya. Saya punya teori untuk bisa ini. Saya berani Pak bertanggung jawab atas keputusan itu karena saya basisnya data Pak. Silakan. Nah sekarang kita nilai peluang kalian. Berarti 1,8 juta atau 1,7 tambah 1,8 kurang lebih 3,6 juta per tahun akan keluar untuk mencari kerja. Gimana peluang kami Pak? Pertanyaannya, bagaimana kami bisa bersaing di antara 3,6 juta itu? 900 orangnya lulusan Unimed ini. Kan pertanyaannya menjadi begitu sekarang. Kita harus bisa menilai itu. Nah lihat, ada fakultas olahraga, ada MIPA, ada ekonomi, dan ada ilmu sosial. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan? Coba kita renung-renungkan. Coba saya bacakan dulu beberapa yang sudah ada pada tahun-tahun terakhir ini. Pertama, sampai kapanpun nanti bahwa spesialis artificial intelligence itu dibutuhkan. Ini tak mengenal jurusan, tak mengenal prodi. Kalau spesialis artificial intelligence ada di olahraga, ada di MIPA, ada di apalagi di ekonomi. Olahraga apalagi misalnya, dia akan terus-terus dikejar-kejar. Kenapa? Karena orang konsep sehat makin meningkat. Jadi jurusan olahraga ini, olahraga dan kesehatan makin lama makin dibutuhkan. Kenapa? Karena semua orang sadar akan kesehatan. Itu yang mendorong bahwa dia dibutuhkan. Kemudian kalau dikatakan apa yang disebut dengan machine learning. Nah, nggak ada ini tanpa prodi, tanpa jurusan. Machine learning dibutuhkan di ekonomi, di ilmu sosial, di MIPA, dan di olahraga. Oke. Kemudian apa yang kita sebut dengan konsultan perusahaan, analisis bisnis intelligence, analisis keamanan informasi, financial technology engineer, fakultas ekonomi ini, analis data, dan data scientist. Orang-orang MIPA ini, saya mau pindah Pak, bergeser, tidak mau jadi guru matematik, nggak apa-apa. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini bisa. Robotic engineer specialist big data. Berapa banyak sebetulnya pekerjaan yang sebenarnya kalau kalian pun tidak harus mempertahankan prodi itu, bisa. Karena peluang kalian seperti itu. Kalau kita lihat misalnya khusus fakultas ekonomi ini, kalau fakultas ekonomi mau bicara soal QA engineer, link aja, lead production management yang di GoPay, head of payment strategy, OVO. Kemudian collection analyst, financial Excel. Kalau khusus 2023 yang lalu, kalau 2024 ini belum kita lihat muncul apa, digital marketing. Bukannya Tokopedia itu digital marketing. Bukannya Traveloka itu digital marketing.
Coba, Traveloka punya hotel enggak? Enggak ada. Punya pesawat enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi dia adalah pengusaha hotel terbesar di dunia tanpa punya hotel. Betapa enaknya sekarang ini. Kalau di zamannya kami itu, waduh, betapa enaknya. Enggak ada hotel, tapi dia pengusaha hotel terbesar di dunia. Tiket saya beli dari handphone ini. Kursi saya ambil dari sini. Datang saya di airport di Kuala Namu, langsung duduk di pesawat. Hanya cuma senyum aja pramugarinya ke saya udah duduk di pesawat. Saya nggak ada berurusan dengan orang. Nggak ada. Tapi di balik itu banyak sekali pekerjaan sekarang kan untuk bisa saya sampai di Kuala Namu tadi. Begitu saya naik pesawat, di Jakarta saya udah dijemput oleh hotel. Pak itu taksinya Pak, kita langsung diantar saya ke hotel. Tak ada berhubungan dengan hotel, karena saya udah check-in juga dari sini segala macam. Tapi di balik itu semua ada orang. Memang Gojek itu punya taksi, nggak ada. Dia pengusaha taksi terbesar di dunia, tapi dia nggak punya taksi. Taksinya punya orang semuanya, dia cuma menyambungkan. Pekerjaan-pekerjaan di balik itu luar biasa. Untuk 2023 itu pekerjaan yang paling dibutuhkan itu adalah digital marketing, content creator. Coba. Siapa yang menduga content creator itu? Di Amerika sekarang ranking 3 top ranking terbesar pekerjaan itu salah satunya adalah content creator. Dulu memang astronaut dan seterusnya. Tapi sekarang content creator. Kemudian editor video, software engineer, data scientist, network security, human resources project manager. Sekarang muncul UI, user interface. Jadi kita disambungkan atas interface yang dikembangkan orang antara penjual dengan pembeli, dibangun interface-nya. Kita disambungkan dengan industri lewat interface itu. Saudara sekalian, kalian ini lulusan olahraga, MIPA, FIS, dan ekonomi bisa mikir hari ini. Coba menilai diri sendiri sekarang. Di mana mungkin saya bisa bertarung dan apa yang bisa saya lakukan? Kata kuncinya cuma satu. Bagaimana kalian bisa membahagiakan orang tua? Bagaimana kita bisa mengabdi pada negeri ini sebagai lulusan S1? Nah, sekarang saya beri toolsnya. Saya merasa penting memberi tools ini pada setiap wisuda, yaitu antara learning and earning. Jadi belajar dan perolehan kita. Apa yang kita peroleh tergantung dari kapasitas belajar. Learn more and earn more. Kalau belajarnya lebih, dapatnya lebih. Jadi apa yang saya dapat itu tergantung kapasitas saya belajar. Karena itu bagaimana memulainya sekarang? Kita ini wisuda bukan mau merayakan tamat atau lulus kuliah, tapi mau merayakan mulai belajar sekarang. Saya mau start belajar karena modal untuk belajar itu sudah ada. Jadi wisuda itu diadakan untuk memastikan diri kalian untuk start belajar. Bukan untuk merayakan selesai studi. Sama sekali bukan. Karena belajar yang sesungguhnya itu nanti ada di dunia kerja. Hidup yang sesungguhnya itu ada di dunia kerja. Karena itu bagaimana kalian sekarang memulai diri untuk belajar ulang. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Untuk bisa belajar itu, ya, pertama memang bicara soal etos. Bukan bicara soal bahasa, tapi etos. Bagaimana saya memperbaiki etos diri saya untuk secara terus-menerus belajar. Setelah itu, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi pembelajar yang tangguh? Ya, menjadi pembaca yang tangguh. Saya mencari, nanti buka reelsnya itu. Saya kenapa tertarik dengan reels? Dari riset yang riset langsung dilakukan menanyakan orang-orang sukses itu. Jadi ternyata seluruh orang sukses itu rahasianya cuma satu. Dia adalah pembelajar yang hebat, dia adalah pembaca yang hebat. Pembaca yang hebat. Jadi ketika ditanya apa rahasia Anda bisa menjadi sukses? Oh, saya pembaca. Tanya nanti pelan-pelan semuanya. Saya pembaca. Kalau ditanya, how many books do you read? Berapa banyak buku yang Anda baca? 50. Saya senang dengan ini, dengan kisah ini. 50 buku, karena ini kisah nyata dari para orang yang sukses itu.
Termasuk kalau ada dosen-dosen kita yang peneliti hebat, punya paten, dia juga pembaca yang tangguh. Kita pastikan itu. Nah, how many books do you read? 50 per tahun. Berarti 1 per minggu. Luar biasa itu. Lalu ditanya berikutnya, pertanyaan berikutnya, so what kind of books do you read? Buku apa yang mestinya kita baca? Buku apa yang Anda baca? Jawabnya yang saya tertarik betul, help self book. Buku yang bisa menolong saya alumni akuntansi, ya saya baca buku yang menolong saya di bidang akuntansi. Saya mau pengen data spesialis atau data scientist, artificial intelligence scientist, saya baca buku yang menolong saya di bidang itu. Today reader, because tomorrow leader, kata orang. Jadi pembaca yang tangguh, pembelajar yang tangguh. Kata Einstein, once you stop learning, so you start dying. Begitu kamu berhenti belajar, sebenarnya kamu sudah mati, sudah memulai untuk mati. 1, tools pertama adalah menjadi independent learner, atau yang lebih populer disebut sekarang itu adalah lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Tools pertama. Kalau tools ini kalian miliki, believe me, dimanapun kalian ditempatkan nanti, gak ada masalah. Mau berubah apapun nanti dunia kerja, gak ada masalah. Karena dengan belajar semuanya bisa kalian ingat. Ingat sekali lagi, learn more and earn more. Oke. Yang kedua, tools yang kedua adalah soal literasi. Jadi literasi bahasa. Nomor 1 itu bahasa. Apapun yang kalian akan raih nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Ya bahasa pengantar ilmu. Ilmu itu ditulis dalam, coba WhatsApp itu dirancang bahasa Indonesia, ada apa enggak? Enggak ada kan? Facebook ada enggak? Enggak ada. Instagram ada? Enggak ada. Atau buku-buku standar, jurnal-jurnal yang kategori Scopus Q1 misalnya, ada enggak dalam bahasa Indonesia? Enggak ada. Kalaupun ada langka sekali, semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi bisa dipastikan statement yang sangat general, ilmu kalian pasti terbatas kalau nggak bisa bahasa Inggris. Udah, itu. Titik. Oleh karena itu sekarang belum terlambat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Udahlah, mulai aja sekarang. Minimal di bidang masing-masing. Kenapa? Karena itu tools untuk menjadi pembelajar. Pembelajar tools untuk menjadi sukses. Jadi urut-urutannya seperti itu. Literasi bahasa. Yang kedua, literasi teknologi, literasi IT. Literasi IT. Kalian nggak bisa menghindar dari situ. Sekarang mulai susun jadwal. Banyak orang punya cita-cita, punya mimpi, tapi tidak mengerti menuliskan apa yang harus dilakukan dari hari ke hari. Banyak yang seperti itu. Nggak bisa melakukan, nggak bisa menulisnya. Dan tidak bisa merancang kegiatannya hari ke hari. Ini tamat wisuda ini, udah makin ketat jadwalnya. Bukan makin enak kalian habis wisuda ini. Wah ini udah bisa lah kita tidur-tidur, istirahat-istirahat. Nggak bisa. Karena beban ada pada kalian sekarang untuk bekerja. Untuk apa kuliah kalau hidup tidak lebih baik? Hanya satu tujuan orang kuliah, supaya hidupnya lebih baik. Orang tua mengirim kalian ke kampus ini supaya hidup kalian tuh lebih baik. Yang kedua IT. Yang ketiga adalah soal data, big data. Yang keempat soal apa? Literasi manusia. Sehebat-hebat manusia adalah mereka-mereka yang berguna bagi orang lain. Literasi manusia itu. Sehebat-hebat manusia adalah bila dia bisa menghargai orang lain, peduli pada orang lain. Jadi kehadiran kita itu hanya dinilai seberguna apa kita pada orang lain. Literasi manusia. Kadang-kadang literasi manusia kita rendah. Saya ceritakan berulang-ulang ketika saya diutus ke Washington DC untuk membawa seluruh diaspora yang ada di Amerika ke Indonesia. Anak-anak muda dokter-dokter yang hebat-hebat itu, waktu saya diutus oleh kementerian kita bersama Dino Pati Jalal duta besarnya, kita kumpulin semua di sana dokter-dokter muda itu. Nah, kita bilang kita pulang ke Indonesia, ayo kita bekerja di Indonesia. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bisa kami bawa pulang ke Indonesia, dokter-dokter muda itu. Jawabnya apa? Kami di sini saja Pak, kami lebih diapresiasi di sini. Berarti kesimpulannya, literasi orang sana lebih hebat dari literasi kita. Karena apa? Karena lebih mampu mengapresiasi orang. Kelemahan kita nggak bisa mengapresiasi. Literasi manusia namanya itu. Bayangkan dokter-dokter muda sehebat-hebat itu kita kehilangan mereka
Karena kita literasi manusianya kurang bagus. Tiongkok sekarang memulangkan semua dokter-dokter hebatnya dia di negara manapun berada, dan ditanya baik-baik, kamu mau dihargai berapa supaya kamu bisa pulang ke Tiongkok, ke Cina? Ditanya seperti itu baik-baik. Sekarang kembali mereka sekarang rame-rame dari berbagai negara. Hanya kata kuncinya adalah literasi manusia. Itulah kunci yang kedua. Yang terakhir yang mau saya sampaikan di penghujung daripada orasi wisuda kita hari ini adalah soal transformative competencies. Siapa orang yang hebat itu? Mereka yang bisa bertransformasi. Saya harus sampaikan itu pada setiap wisuda. Karena apa? Karena itulah modal kalian untuk bisa bertahan dan bisa survive di masa depan. Transformasi. Kemampuan bertransformasi. Bukan kemampuan link and match lagi. Perubahan sangat cepat. Jadi kemampuan bertransformasi. Sayangnya kemampuan bertransformasi itu harus didukung oleh 3 kapasitas yang tidak mudah untuk dikerjakan. Satu, untuk bisa bertransformasi, dia harus betul-betul berpikir dari setiap saat untuk creating new value. Dia berpikir nilai baru. Nggak adakah cara baru, tidak adakah model baru, tidak adakah metode baru yang bisa saya pakai. Dia mikirnya terus, apakah hari ini saya bisa lebih baik dari yang kemarin? Apakah saya hari ini bisa membahagiakan orang? Atau jangan-jangan saya hari ini menghabiskan hari ini untuk membuat orang lain sakit hati? Jangan-jangan seperti itu. Refleksi. Bahasa yang lebih sederhana. Orang-orang yang bisa bertransformasi itu adalah yang merefleksi dirinya baik. Satu. Jadi create new value. Yang kedua, dia adalah orang yang bisa merekonsiliasi diri. Coba lihat. Unsur diri ini memang kalau tak di manajemen dengan baik berbahaya, hati dan pikiran. Jadi reconciling tensions and dilemma. Hidup ini tensi, tekanan, masalah, dilema. Itulah hidup ini sejatinya. Karena itu kalau kita gagal untuk merekonsiliasi diri, nggak bisa kita menjadi orang yang transformatif. Jadi siapa orang yang bisa merekonsiliasi diri antara hati dan pikirannya? Pikiran ini selalu terlalu logik kadang-kadang. Mengatakan kerja untuk apa kalau cuma gajinya segitu. Tapi hati mengatakan, loh emangnya kerja itu hanya untuk gaji? Emangnya kerja itu hanya untuk uang? Bukannya kerja itu untuk aktualisasi diri? Bukannya kerja ini untuk ibadah? Ya kalau urusannya ibadah kok mesti terlalu berfokus pada gaji? Hanya orang-orang seperti itu yang bisa sukses. Dia bisa merekonsiliasi hati dan pikirannya. Yang kedua, yang terakhir adalah siapa mereka-mereka itu nanti yang bisa survive dan berada di masa depan dengan kompetensi yang transformatif tadi. Apa yang disebut dengan taking responsibility. Berani ambil tanggung jawab. Makanya tadi dilekatkan pada tulisan S1. Saya tanggung jawab tentang itu. Itu tanggung jawab saya. Jangan ketika berhasil itu saya, kalau gagal orang lain. Tidak. Taking. Saya berani mengambil tanggung jawab. Hidup ini yang paling mahal itu tanggung jawab. Titik. Nggak ada yang lebih mahal dari tanggung jawab pada hidup ini. Jadi mereka berani mengambil tanggung jawab. Itu yang harus kalian renungkan baik-baik pagi hari ini. Bukan berpesta-pesta, bukan yang lain-lain. Tidak ada salahnya bersyukur, bergembira. Tapi ingat, mulai besok kalian start belajar. So once you stop learning, you start dying, kata oleh Einstein. Para filsuf mengatakan a lifelong learner is a lifelong winner. Jadi siapa pemenang sepanjang masa untuk masalah dan kehidupan ini adalah mereka-mereka yang belajar sepanjang hayat. A lifelong learner is a lifelong winner. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.